بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kita sejenak pagi ini adalah kurbanmu meninggikan derajat. Karena setiap daripada amal soleh mempunyai pahala-pahala tersendiri. Sholat subuh berjamaah pahalanya sendiri. Sholat qobliyah demikian juga. Sebelumnya kita sholat tahajud juga pahalanya sendiri. Ya, puasa, zakat, haji, umroh juga pahalanya sendiri. Nah, hadirin, demikian juga berkurban ini. Berkurban bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Kurban ini yang mana hari-hari ini juga kita berada pada hari-hari terakhir bulan Zulqaidah, yang mana bulan Zulqaidah merupakan bulan haram. Jadi sudah pada hari-hari terakhir ini kurang lebih sudah tanggal 27 Zulqaidah sekarang atau 26 ya, yang mana bulan Zulqaidah adalah merupakan salah satu bulan haram. Sampai tanggal 30 Muharram nanti ya, ini adalah merupakan bulan-bulan suci, bulan-bulan yang kita diperintahkan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan haram dalam surat At-Taubah ayat 36 yang Allah sebutkan. Ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda. 12 bulan itu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apalagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Haram di sini artinya suci, agung, mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Zulqaidah yang kita sudah berada di hadapannya ini sudah hari-hari terakhir ini. Kalau Bapak Ibu berpuasa sunnah besok pun hari Senin itu lebih afdal daripada berpuasa di bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal bulan biasa, sedangkan Zulqaidah bulan haram. Baik, 4 bulan itu mana? Disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah pada 3025. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Mana? Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. 3 bulan tuh.
Jadi sampai 30 Muharram nanti ini merupakan hari-hari ibadah. Sampai 30 Muharram nanti merupakan hari-hari untuk kemuliaan seorang mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih di bulan Zulhijjahnya menjadi pilihan Allah tempat berkumpulnya umat Islam di padang Arafah dalam rangka menjalankan haji. Pokoknya di bulan-bulan ini amalannya hebat-hebat. Di antaranya juga berkurban. Rajab, sedangkan Rajab yang udah lewat tuh, bulan ke-7. Jadi Rajabnya udah lewat. Hadirin, berkurban ini para ulama kita menyatakan bahwa disyariatkan tahun kedua Hijriyah. Yang mana tahun kedua Hijriyah banyak sekali Allah perintahkan syariat-syariatnya. Termasuk puasa Ramadan, ya, umroh, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian juga pindah kiblat, zakat. Itu rata-rata disyariatkan oleh Allah pertama kali diperintahkan tahun kedua Hijriyah, termasuk berkurban. Ya, termasuk berkurban ini. Pindah kiblat juga tahun kedua Hijriyah. Karena selama 1,5 tahun Rasulullah SAW di Madinah, kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa, bukan menghadap ke Masjidil Haram. Sampai Allah turunkan ayatnya, makanya di Madinah itu ada masjid namanya Masjid apa? Kiblatain. Kenapa disebut dua kiblat? Karena umat Islam saat itu ketika sholat asar mereka masih menghadap ke Palestina. Padahal habis sholat zuhur ayatnya udah turun. Akhirnya pada rakaat kedua ketika mereka dalam keadaan ruku', ada yang teriak dari luar masjid, wahai umat Islam, kiblat udah pindah tahu. Gitu. Akhirnya mereka muter lagi ruku' begitu menghadap ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat menghadap Palestina, Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Makanya disebut masjidnya Masjid Kiblatain, yang mempunyai 2 kiblat. Di Madinah tuh kalau kita umroh kadang kita ziarah ke sana. Kemudian hadirin, berkurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Memang tidak sampai wajib. Karena tidak ada ancamannya bagi yang mampu. Rumah bagus, mobil bagus, tapi tidak berkurban, itu tidak ada ancamannya masuk neraka, menjadi orang zolim, dilaknat, tidak ada. Yang paling tinggi ayatnya begini. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada 2000 atau 3242. Ini layarnya di ibu-ibu udah bisa, Bu? Udah ya. Pantes anteng, Bu. Nih, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa orangnya yang mempunyai keleluasaan rezeki. Mobil ada, bagus, rumah ada, ATM-nya ada, uang berlebih. Walam yudahi, tetapi tidak berkurban. Ancamannya cuma ini dari Nabi Muhammad, fala yaqrabanna musallana, kamu tidak usah mengikuti sholat Idul Adha di tempat musola, lapangan-lapangan di mana umat Islam menjalankan, di masjid-masjid. Larangannya setakat itu yang paling tinggi itu. Makanya para ulama katakan tidak wajib, ya, tapi sunnah muakkadah. Baik. Kemudian hadirin, kecuali kurban itu dinazarkan, ya Allah, bila anak saya sembuh dari penyakit akut, saya mau kurban. Ya Allah, kalau anak saya lulus dapat pekerjaan yang baik, saya mau kurban 1 kambing, 1 sapi, maka itu jadi kurban wajib. Apa bedanya kurban sunnah dengan kurban wajib? Kalau kurban sunnah, ya, kurban sunnah pembagian dagingnya ada dalam al-hajj,
Ayat ke-36. Perhatikan baik-baik nih. Kita sekedar mengulang saja. Kurban sunnah, ya, pembagian dagingnya pada Al-Hajj 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha. Dan onta-onta ataupun hewan kurban ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan menjadi daripada sebagian syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair, di dalamnya banyak kebaikan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, baca bismillah ketika kamu menyembelihnya sambil berdiri. Karena onta sunnahnya disembelih sambil berdiri. Cuma kita jarang ya ngeliat onta di sini. Bukan jarang, emang nggak ada ya. Ada juga di Ragunan. Siapa yang berani nyembelih onta Ragunan? Harganya pun kalau beli 1 miliar itu. Karena itu cuma untuk apa? Untuk sekedar hiburan saja gitu. Indonesia ini nggak mengembangbiakan onta lah, sayang. Kalau di sana onta itu sampai di padang pasir liar, gitu. Ya. Faida wajabat junubuha, apabila ontaknya, kambingnya, sapinya udah mati, udah jatuh rebah. Nih pembagian yang pertama. Fakulu minha, orang yang berkurban boleh mengambil bagiannya sepertiga. Wa at'imul qani, boleh kasih tetangga yang mampu. Tetangga yang mampu tidak berkurban, boleh Anda kasih makan. Wal mu'tar, dan juga kalian berikan kepada fakir miskin, peminta-minta. Ini kalau kurbannya kurban sunnah. Ya, pembagiannya satu, pengurban. Kedua, siapa? Tetangga yang mampu. Bukan orang miskin. Jadi kurban sunnah boleh diberikan. Tetapi panitia hati-hati kalau mau membagi kepada warga secara merata, akad penerimaan hewan kurban atau uang kurban diakadkan juga bapak ibu yang sudah memberikan kurbannya ke masjid Miftahul Jannah, maka kami mohon keikhlasannya, nanti kami akan bagikan kepada semua warga dan kami akan bagikan juga kepada panitia secukupnya sebagai pemberian makan dari bapak ibu gitu. Kalau tidak ada akad begitu, khawatirnya jadi haram, makanya diakadin. Tetangga yang mampu juga dapat. Ketiga adalah yaitu fakir miskin, peminta-minta itu artinya fakir miskin. Tapi kalau kurban wajib, Bapak Ibu, kurban wajib ini sama pembagian dagingnya dengan kurban atas nama mayit. Semua daging hanya untuk fakir miskin. Ada jamaah datang membawa hewannya ke masjid kita. Pak, ini Pak kurban dari saya atas nama ibu saya, atas nama bapak saya. Itu dagingnya tidak boleh bercampur, tidak boleh dibagi kepada seluruh warga, sehingga orang yang mampu juga dapat. Kalau daging atas nama kurban atas nama mayit dimakan oleh orang mampu, padahal boleh dapat tadi dalam Al-Hajj ayat berapa tadi? Orang mampu boleh dapat Pak Ustadz, boleh kalau kurbannya kurban sunnah, bukan kurban atas nama mayit ataupun kurban nadar. Kalau kurban nadar dan kurban atas nama mayit, dagingnya harus dipisah, dibungkus-bungkus, dikasih dulu kepada fakir miskin yang berhak. Di sini siapa Pak yang menerima itu? Dari orang luar ya? Panitia kenapa? Orang dalam. Emang di sini ada fakir miskin?
Ya, pokoknya orang-orang yang kategorinya fakir miskin ya, mustahik. Jadi ingat, kalau ada kurban mayit, kurban atas nama mayit, dagingnya dicampur satu, dimasukin plastik, dibagi semua warga, ada kemakan sama orang mampu, hukumnya haram. Jadi mendingan Bapak Ibu nggak usah menamakan atas nama mayit, satu kambing satu mayit, apalagi kalau patungan hewan sapi itu ya 7 orang, yang 4 orangnya orang hidup, yang 3-nya mayit, itu khawatir dagingnya yang 3/7 kemakan sama orang yang mampu. Bisa paham nggak sampai sini? Ya udah, kalau udah paham selesai deh talimnya. Nih Bapak Ibu, kurban mayit ada 2, perhatikan baik-baik. Kurban atas nama mayit ada 2. Yang pertama kurban atas nama mayit, satu kambing satu mayit, nggak boleh 2 mayit. Nah, semua dagingnya itu tidak boleh dimakan si anak mayit dan keluarga besarnya. Keluarga besarnya nggak boleh makan, orang kaya nggak boleh makan, hanya untuk fakir miskin. Ini kalau panitia masjid nggak ngerti, ada nih sapi atas nama mayit semuanya, 7 orang almarhum, kemudian anaknya yang membeli sapi dapat jatahnya, haram. Daging sapinya juga dibagi merata ke seluruh warga, yang punya BMW, yang punya Fortuner dapat juga, haram. Jadi kalau emang ini nggak ngerti peraturannya, mendingan nggak usah atas nama mayit, mendingan jalankan yang nomor 2, kurban atas nama yang hidup, menyertakan pahala untuk mayit. Jadi kalau nomor 2 ini apa? Atas nama yang hidup. Nanti yang hidup tinggal niatin. Ya. Contohnya satu kambing atas nama saya. Nanti dia menyertakan pahala, ya, pahala juga untuk orang tua, untuk saudara yang sudah wafat, boleh semuanya. Kenapa? Rasul pernah mencontohkan begitu, atas nama yang hidup dulu, atas nama Nabi Muhammad dulu, baru nanti untuk istri anaknya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Bahkan Rasulullah pernah menyertakan pahala untuk umatnya. Jadi kalau atas nama yang hidup satu kambing, atas nama yang hidup, silakan diniatin pahalanya sebanyak-banyaknya untuk kakek, nenek, orang tua, untuk mertua dan sebagainya. Ini coba lihat dalilnya. Riwayat daripada Imam Muslim pada 5.000 sekian, Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing saat itu. Kok hilang? Min Muhammad. Nih, ya. Nomornya 5.203. Baginda Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing yang warnanya hitam. Kok warnanya hitam? Kambingnya warnanya putih, tetapi di kelopak matanya ada hitam, di tangannya ada hitam, di dadanya ada warna hitam. Kemudian beliau siap menyembelih. Lihat baca doanya apa yang dibaca oleh Nabi. Bismillah, ya Allah, dengan menyebut nama Engkau. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah 1 kambing ini dari Muhammad. Nah, itu 1 kambing atas nama yang hidup. Wa ali Muhammadin, dan pahalanya untuk keluarga Muhammad. Coba, keluarga Nabi Muhammad saat itu siapa yang udah meninggal? Tahun kedua Hijriah. Halo, Ibunda Khadijah, anak-anak beliau yang usia kecil, siapa? Abdullah, Qasim, Ibrahim, dapat pahalanya semua. Ya,
Bahkan Rasulullah pernah menghadiahkan pahala satu kambing nih. Penyertaan pahala boleh berapa saja. Maka Nabi juga meniatkan wa min ummati Muhammad, dan juga pahalanya untuk umat Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kurban untuk mayit, si anak saya beli kurban nih atas nama ibu saya. Saya dan anak istri saya tidak boleh makan, dan saya tidak boleh membagi kepada tetangga yang punya mobil yang mampu. Jadi kalau atas nama mayit hanya untuk fakir miskin. Kenapa Ustadz? Fikihnya dalam semua kitab fikih disebutkan alasannya begini. Sebabnya apa? Wa yajibu atasadduq bijami'iha. Kalau kurbannya untuk mayit, wajib bersedekah bijami'iha, dengan semua isi hewan kurban itu. Kambing, dagingnya, hatinya, kulitnya, kakinya, palanya, semua untuk fakir miskin. Bijami'iha alal fuqara. Kalau kurban untuk mayit dan kurban wajib. Walaysa limudhahiha, dan tidak boleh untuk anaknya yang membeli hewan, wala li ghairihi minal aghniya, dan juga tidak boleh untuk orang-orang kaya, al aklu minha, makan dari dagingnya. Nah, ini yang tadi saya khawatirkan kalau panitia masjid nggak ngerti, ada berapa ekor atas nama apa? Mayit, dibagi rata, itu haram jadinya, Pak. Kenapa? Alasannya lihat. Sampai ulama membicarakan masalah fikihnya, li ta'azzuri iznil mayyit, karena tidak mungkin si anak minta izin kepada si mayit, karena kambingnya udah jadi milik dia, diniatin. Li ta'azzuri izin mayit. Susahnya itu minta izin kepada mayit untuk bisa makan dari daging yang dia beli. Kan yang beli dia Ustaz, tapi kan udah diniatkan untuk mayit. Emang bisa kita minta izin kepada bapak kita, Pak kulo jaluk daging Pak Gak bisa kan? Itu fikihnya begitu. Baik. Maka hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini penting untuk difahami baik-baik. Kemudian pahala yang didapat hadirin, kurban adalah sebagai simbol berbagi. Bapak Ibu, bukan kita mau berkurban secara letterlek harfiah berkurban, udah selesai Idul Adha, udah kelar deh tuh. Bukan. Kita mau pakai falsafah berkurban. Apa artinya? Supaya kita terbiasa dengan sedekah sepanjang tahun. Bahwa dalam sedekah itu ada pahala yang tidak didapati dari sholat, puasa, zakat, haji. Dari sedekah yang bukan wajib, ada pahala yang begitu hebat. Jadi simbol kurban itu yang kita pakai. Pak, kayak sholat aja kan. Emangnya Bapak Ibu menjalankan sholat cuma harfiah sholat gerakan gitu? Enggak, kan ada hikmah. Hikmah di luar sholat apa? Pertama, sebelum kita sholat, niat usolli, atau tidak pakai usolli, dalam hati saya niat karena Allah. Di dalam kehidupan hari-hari, niatlah apa yang kita kerjakan semua hidup kita karena siapa? Allah. Di dalam sholat kita ada bertakbir Allah. Di luar sholat besarkan Allah Ta'ala. Enggak ada yang hebat kecuali siapa? Allah. Kemudian di dalam sholat kita ada baca Quran. Di luar sholat tetap tadabur Al-Quran. Di dalam sholat kita ada berdoa. Inna sholati. Di dalam sholat ada berdoa, contohnya Rabbik firli warhamni wajiburni. Di luar sholat berdoalah. Di dalam sholat ada ruku dan sujud. Artinya di luar sholat merendahlah. Kita bukan siapa-siapa. Ilmu nggak seberapa. Semuanya titipan dari Allah. Pangkat jabatan juga titipan dari Allah. Harta juga titipan dari Allah. Makanya ketika kita sholat, kepala kita ini anggota tubuh terbaik, terhormat, harus di atas bokong kita, harus di atas kepala ketika sujud. Siapa yang sujudnya rata antara kepala dan bokong, hukumnya bisa tidak sah atau makruh. Betul nggak? Betul nggak Pak? Anda sujud, kepala sama bokongnya nggak sejajar gitu. Ini kan nggak makruh hukumnya. Harusnya gimana? 45 derajat begitu. Nungging kan? Ya sujud maksudnya. Itu falsafahnya Pak. Supaya kita di luar sholat selalu merendah. Kita ini nggak ada apa-apanya. Semua milik Allah.
Hadirin, di dalam sholat kita ada Assalamualaikum warahmatullah. Di luar sholat juga kita diperintahkan untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat di sekeliling kita. Kurban pun begitu. Bukan cuma kita mau melaksanakan kurban sebagai harfiah. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu. Sehingga kita mampu bersedekah yang paling hebat pahalanya. Yang tidak didapati dalam pahala sholat, puasa, bahkan haji dan umroh. Yaitu sedekah dengan cara mengasuh anak yatim. Coba Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang hartanya berlebih, camkan hadis yang akan saya sampaikan. Ini pahalanya nggak ada didapati kecuali mengasuh anak yatim bersama Nabi Muhammad di sorga Firdaus. Bu, Bu, mau masuk sorga Firdaus? Salah satunya asuh anak yatim. Ini hadisnya. Ini waktunya masih lama nggak sih Pak? Masa 2 jam? Overdosis Pak, nggak enak juga. Nih, nomor 4998, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya, Nabi bersabda, Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang mengasuh anak yatim, fil jannati, di dalam surga, hakadha, begini nih lihat. Ibu-ibu nggak bisa ngelihat ya? Hakadha ngerti nggak maksudnya tuh ibu-ibu? Hadirin, saya dan orang yang mengasuh anak yatim begini. Wa asyara, Rasulullah berisyarat, bisababah dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Nih begini. Wa farraja bainahuma syai'an, dan Rasulullah SAW merenggangkan sedikit. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim kayak begini. Coba camkan hadis ini. Adakah amalan-amalan selain mengasuh anak yatim yang diambil dari falsafah berkurban? Pahalanya kayak begini? Enggak ada. Sekalipun ada berjihad fisabilillah, enggak ada pahalanya kayak begini. Hadirin, Bapak Ibu, kalau Anda sudah masuk sorga, sorganya sorga Naim, kan sorga ada 8, yang paling tertinggi apa? Firdaus. Kalau Bapak Ibu masuk sorganya Naim, sorga Khuldi, Ma'wa, sorga Jannatul Jannatul Darussalam, kemudian sorga Jannatul Khuldi, Darul Muqamah, Muqamul Amin, yaitu alhamdulillah banget, tapi bukan Firdaus. Tatkala Bapak Ibu rindu kepada Nabi nanti di surga, Pak, Ibu, kita nanti di surga boleh berziarah ke surganya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berkunjung nih, kata malaikat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata malaikat, kamu dari mana? Saya dari Miftahul Jannah. Gitu. Mau ngapain? Mau ziarah ke Nabi Muhammad, karena surganya bukan Firdaus. Ya udah diizinkan. Tapi nanti kata malaikat, mas, ibu, bapak, jangan lama-lama ya, tahu diri gitu. Karena ini apa? Surga double VIP-nya para nabi dan rasul. Tapi kalau Anda mengasuh anak yatim, Masya Allah, surga Anda surga Firdaus. Enggak usah minta izin. Sama-sama di Jati Bening 2 itu tinggal. Para jamaah dirahmati Allah, ya, ini hebat sekali dari falsafah berkurban. Kenapa orang yang mengasuh anak yatim pahalanya begitu besar? Yang pertama, Rasulullah pernah menjadi yatim ketika bayinya dipandang sebelah mata sama ibu-ibu di Mekah, yang mereka menyewakan air susunya kepada orang-orang Mekah. Ini bayi anak orang kaya nih, kita susuin, bayarnya tinggi. Ya, yang ini mah Muhammad, anak yatim, nggak ada duitnya. Makanya beliau diambil oleh siapa? Ibunda Halimah Sa'diyah. Setelah Nabi Muhammad Nabi Muhammad bayi tinggal sama Bunda Halimah Sa'diyah, semua penuh berkah rumah tangganya. Tadinya ontaknya kurus-kurus jadi gemuk. Tadinya Bunda Halimah Sa'diyah tidak ada air susunya yang banyak, untuk bayinya masih kurang. Setelah Rasul nenen, menjadi berlimpah air susunya. Hadirin, yang kedua, kenapa pahalanya begitu besar?
Karena anak yatim ini yang kamu asuh, yang Anda asuh, SD, SMP, SMA-nya sampai kuliah, dananya dari Anda, atau sampai menghafal Quran, jadi orang soleh, anak muda yang soleh. Kenapa? Karena dia bukan darah daging Anda, dia orang lain tapi Anda asuh. Yang ketiga, Anda meringankan beban negara, karena anak yatim ini semuanya wajib disejahterakan oleh negara, dan negara belum mampu untuk seperti itu. Baik, saya ke Qatar itu sebelum Ramadan, saya ke Qatar ngobrol sama orang sana. Pak, di Qatar gimana sih Pak kehidupannya? Alhamdulillah nak, ya pakai bahasa Arab, ini udah terjemahannya. Di Qatar sekolah saja SD sampai kuliah gratis, rumah sakit gratis, bahkan para suami yang mau nikah 2, nikah 3, itu nikah 2 ketiganya dari negara Pak biayanya. Mau pindah ke Qatar Pak? Ya, Masya Allah. Makanya minggu kemarin kan, baca nggak beritanya, negara Qatar menghadiahkan pesawat Boeing Jumbo 747 kepada Presiden Amerika tuh, 400 miliar dolar harganya. Saking kayanya negara itu. Baca berita nggak sih Bapak Ibu? Nggak pada punya handphone ya? Baik hadirin, ini diantaranya bagaimana berkurban. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ketika dia untuk apa? Untuk mayit dan sebagainya. Nah, kemudian keutamaannya diantaranya kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah katakan, millata abikum Ibrahim, ikutilah agama kakek kalian baginda Ibrahim. Karena Ibrahim dalam menjalankan pengorbanan ini tidak pakai akal dan logikanya, tapi menjalankannya dengan yaitu keimanannya, tidak pakai perasaan, tidak pakai nafsu, tidak pakai logika yang terbatas. Kenapa? Karena perintah menyembelih tadinya untuk siapa? Untuk Ismail, putranya disembelih. Tapi Nabi Ibrahim sudah menjalankan itu semuanya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah mau isyraq ya, sayanya jadi ini masih banyak sebenarnya. Tuh, dalam surat As-Saffat ayat 102 tuh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah sampai kepada usia bisa berusaha bersama sang ayah, qala, maka Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk, wahai putraku, semalam saya bermimpi dapat wahyu. Ya, saya dapat wahyu dari mimpi, saya menyembelihmu. Ingat Bapak Ibu, mimpi para nabi jadi wahyu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ini anak remaja Pak, belum beranjak anak muda nih, masih remaja ya. Keimanannya juga hebat. Wahai Ismail anakku, saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan saja penyembelihan ini. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka kamu akan mendapatkan aku menjadi sebagian orang dari yang bersabar. Bapak Ibu tahu nggak kisahnya? Itu Nabi Ibrahim sudah menyembelih sang putra dengan pisau yang sangat tajam. Bismillah, bismillah, Allahumma taqabbal ya Allah kurban saya. Tapi pisau yang tajam itu tidak menoreh sedikit pun kulit Ismail. Kenapa? Nabi Ibrahim benar-benar menjalankan dengan keimanan, tidak dengan akal dan logika. Ini juga yang harus kita pelajari, yang harus kita pegang, ya, sunnah Nabi Ibrahim ini. Dalam menjalankan syariat Islam yang mulia ini, jangan Bapak Ibu pikir-pikir dengan akal, logika, perasaan dan nafsu. Enggak bakal nyambung. Jalankan saja. Pak Ustadz, kan enaknya menurut nafsu kita, logika kita, sholat subuhnya jangan 2 deh, 4 deh, kan lagi santai. Tapi kalau zuhur dan asar kan udah sibuk Ustadz, di bengkel, di depan komputer, di toko, di sawah, di ladang. Enaknya besok diganti deh, zuhurnya 2, asarnya 2, subuhnya berapa?
4 nggak apa-apa. Itu pakai logika, tidak boleh. Kemarin kita umroh Pak, ada jamaah kita, Pak Ustadz kenapa sih kita umrohnya cuma pakai 2 helai kain? Mana nggak boleh pakai celana dalam pula laki-lakinya? Kan enaknya pakai celana kayak bapak ini nih, pakai celana panjang nih. Ini bapak-bapak pakai celana panjang semua di rata-rata. Kan enak tawaf pakai itu ya Pak? Tidak lebih gesit. Itu pakai ini namanya tidak boleh. Jalankan saja. Ya, itu juga yang diinginkan oleh Allah dalam menjalankan sunnah berkurban ini. Kita ambil daripada kejadian Nabi Ibrahim, bagaimana beliau menjalankannya. Kemudian yang kedua diantaranya Bapak Ibu, bahwa ya, kurban pada 10 Dzulhijjah termasuk amal soleh yang lebih afdol dari berjihad. Ini hadis Sahih Bukhari. Mal amal fi ayyamil ashar afdal minal amal fi hadih. Tidak ada amal soleh yang lebih hebat dari 10 pertama Dzulhijjah. Makanya saya ingetin Bapak Ibu, 10 pertama Dzulhijjah diusahakan dari tanggal 1 puasa. Nabi selalu puasanya bukan tanggal 9 aja Pak. Nabi puasanya bukan hanya tanggal 8 saja, tapi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Ya. Kemudian yang ketiganya hadirin, setiap bulu hewan bernilai 1 pahala. Bapak Ibu udah ada pernah ngitung 1 kambing berapa bulu? Itu pahalanya begitu banyaknya. Ya. Kemudian yang keempatnya, darah sebelum jatuh ke tanah sudah sampai kepada Allah. Artinya apa? Begitu cepatnya ibadah kurban diterima oleh Allah Ta'ala. Ini hadisnya, karena waktu udah habisnya, nggak usah disampaikan deh. Yang kelima hadirin, rohani orang yang kurban makin baik, makin taat ke depannya, mudah menjaga puasa sunnah, tahajud, bacaan Quran, hatinya makin merendah, makin merasa nggak bisa apa-apa, ya, makin ada rasa takut kepada Allah. Yang keenam, membuat fakir miskin bergembira. Kenapa? Karena fakir miskin boleh menjual daging kurban. Jadi kalau ada fakir miskin dapat 5 kilo dibawa ke pasar, dapat 500.000, boleh, halal. Yang nggak boleh Bapak Ibu nih, orang-orang mampu menjual. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah kurban dengan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita berkurban atas nama mayit tapi diserahkan kepada penyelenggara pesantren yang mana anak didiknya ada orang tuanya yang mampu? Ya, yang mana orang tuanya, anak didiknya. Nah, ini harus ada atas nama pesantren, penyerahannya kepada yang fakir miskin dulu. Jadi kalau ada kayak ini, ada jamaah kami Bapak Ibu, dia ngasih nih kurban ke pesantren saya. Ya, mereka udah transfer, Pak Ustadz, ini atas nama mayit yang satu, baik. Nah, yang atas nama mayit itu semuanya kita serahkan kepada ustadznya yang mustahik. Ya, ustadz yang mustahik, nanti itu kan sudah berarti milik si ustadz. Nanti kalau ada santri yang mampu, berarti itu sekedar sedekah juga dari siapa? Dari si ustadznya. Sudah jadi milik dia, dan dia boleh berbagi kepada santri yang mampu. Masih nggak apa-apa. Makanya begini, cara penyerahannya itu kepada si ustadz yang mustahik tadi. Saya sendiri nggak boleh makan tuh Bapak Ibu. Yang jamaah ada yang ngasih kambing, ada yang ngasih sapi atas nama mayit. Itu semuanya untuk santri itu. Kita serahkan kepada ustadz yang mustahik. Ustadz yang ngajar di pesantren saya. Saya sendiri nggak makan. Saya sendiri ambil dari sapi yang kita beli. Dan itu ini dulu sebelum bercampur dagingnya, karena kita akan bagi ke fakir miskin sekitar pesantren, lalu dimasukin ke kulkas. Sapi yang saya sembelih itu adalah diambil dulu dagingnya untuk kita. Berapa bagian gitu? 2,5 kg, 2,5 kg. Udah lebih aman begitu. Ya, jadi masih tidak apa-apa. Asal ngerti penyerahannya kepada si ustadz yang mustahik dulu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, saya sudah cukup uang untuk berkurban, tetapi ada saudara yang butuh uang. Lebih utama mana Ustadz, pinjamkan uang atau berkurban? Jawabannya, butuh uangnya untuk apa dulu? Kalau untuk ngeridit
Avanza jangan. Butuh uangnya untuk apa dulu, diperjelas. Sakit Ustadz, perlu operasi, nah kasih itu. Tapi kalau butuh uangnya untuk beli handphone iPhone 16 kan, nah bilang dong untuk sekolah gitu, kan enak, jawabnya juga jadi jelas. Pertanyaan itu harus jelas juga. Baik, kalau memang untuk bayar sekolah nggak usah kurban, serahkan dulu, kasih pinjem dia untuk, karena sekolah lebih penting, hukumnya wajib ya, menuntut ilmu lebih wajib ketimbang berkurban. Terus Selanjutnya Ustadz, bolehkah daging korban dibagi kepada non-muslim? ini perbedaan pendapat para ulama. Korban yang ulama menyatakan tetap boleh dibagi kepada non-muslim, syaratnya pertama, kurbannya bukan kurban wajib. Yang kedua, bukan kurbannya untuk mayit. Betul? Yang ketiga, orang kafirnya tidak memusuhi orang Islam. Bukan kafir harbi. Orang kafirnya tuh yang kayak bertetangga sama kita, baik-baik kehidupannya. Ya, yang ketiga itu. Yang keempat, untuk terkeluar dari perbedaan pendapat, caranya yang mudah adalah kalau kita mau bagi kepada supaya kehidupan guyub gitu ya. Panitia, setelah panitia meminta keikhlasan para pengurban, Pak, ini nanti daging kita akan bagi merata ya. Nah, itu diambil dari milik panitia. Ya, panitia katakanlah saya dapat 2 kantong, Pak Haji dapat 2 kantong, Pak Haji dapat 2 kantong. Nah, yang 2 kantong itu kita ambil sedikit-sedikit, seperempat kilo, untuk kita kasih tetangga non muslim. Jadi dari jatah kita, itu nomor 4 yang paling mudah, tidak ada perbedaan pendapat. Udah jatah kita, gitu. Jatah panitia, ambil dikit-dikit. Tetangga nih non muslim, kan dia juga bertetangga sama kita. Kehidupan kita kan di sini guyub, gitu ya. Nggak ada permusuhan, bukan kafir harbi. Dalam hal itu masih boleh. Ya Ustadz, selanjutnya Ustadz, kalau sudah pernah kurban atas nama mayit namun dibagikan ke semua penerima, apakah harus diulangi lagi kurbannya? Bukan diulang, dimaaf lah, dosanya dimaaf yang itu karena belum tahu. Ke depannya kan tetap sunnah berkurban. Ke depannya ya harus diperhatikan supaya tidak dibagi secara merata. Lebih fokus kepada dibaginya khusus kepada fakir miskin. Selanjutnya Ustaz, jika hari raya jatuh pada hari Jumat, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat? Apa menjadi gugur karena di paginya sudah dilaksanakan sholat? Al-Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa, kalau hari Jumat jatuhnya Idul Adha, maka sholat Jumatnya tetap wajib. Ya, tetap wajib. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau di Masjidil Haram, karena mengikut fatwa Imam Hambali, itu tidak wajib. Dalilnya, kalau menurut saya lebih kuat Imam Syafi'i. Dalilnya dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW ketika mengizinkan terjadinya hari Jumat itu, terjadinya Idul Adha hari Jumat, Rasulullah mengizinkan orang-orang Badui yang datang ke kota Madinah untuk tidak Jumatan. Kenapa? Karena jaraknya sangat jauh, lebih dari 50 km untuk datang ke kota Madinah sholat Jumat. Habis sholat Id, dia pulang ke rumah, balik lagi Jumatan, itu kan sangat susah. Makanya diizinkan mereka sholat zuhur di masjid-masjid mereka, di musola-musola mereka. Tapi kalau kita kan jaraknya cuma 5 meter dari rumah-rumah ini. Jadi yang diizinkan oleh Rasul tidak Jumatan maksudnya adalah orang-orang Badui yang jauh dari kota Madinah datang cuma untuk Idul Adha, ya sholat Id, kemudian pulang. Kalau datang lagi susah, itu diizinkan. Sementara Rasulnya tetap sholat Jumat. Memang ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita tetap menjalankan Jumatan. Selanjutnya Ustaz, apakah sepertiga bagian berkurban itu sama dengan 1 paha? Dasar perhitungan sepertiga bagian itu bagaimana Ustaz? Iya, sepertiga bagian itu artinya tidak mutlak. Saya menyembelih 1 kurban kambing, lalu dapat sepertiganya, bukan sepertiganya secara letterlock begitu saja, secara kaku. Ya. Tapi menurut adatnya biasanya kalau pengurban itu, kalau kambing dapat berapa? 1 paha begitu. Bukan harus letterlock sepertiga. Lalu kalau sapi biasanya di sini 1 orangnya dapat berapa yang patungan? Berapa kilo?
Satu paha dibagi 7. Ya, cukup lah. Jadi sepertiganya itu tidak mesti harus betul-betul sepertiga. Bahkan yang afdolnya gimana? Bapak Ibu, yang afdolnya, saya berkurban seekor kambing. Lalu saya ngambil cuma 1 kilogram saja. Semuanya untuk fakir miskin, itu lebih afdol. Lagian kalau Anda mau makan daging yang banyak, nggak usah kurban, patungan 3,5 juta udah beli daging aja di pasar. Karena tujuan kita kurban untuk sedekah. Ya, terus sudah. Ya, cukup ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahu minkum, kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.